Nah, kembali lagi dengan channel yang masih sama dan dengan konten yang masih sama. Hari ini kita masih membahas tentang angon domba. Eh, Kali ini kita angon hari ini tanggal 20 ya. Iya, 22 kalau nggak salah. 22 Juni 2022. Ini kita sedang angon dan akan membahas beberapa hal kaitannya tentang domba. Sepengetahuan atau yang sudah pernah kita lakukan, kita sebenarnya melakukan fermentasi pakan ternak yang itu bahan dasarnya adalah rumput gajah. Nah, hari ini sebenarnya kita juga sudah punya beberapa tong sih. Pada video-video sebelumnya kita mengatakan bahwasannya fermentasi itu dalam jangka waktu 3 hari atau 4 hari itu sudah bisa kita kasihkan makan ke ternak kita. Itu memang betul. Akan tetapi beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan informasi bahwasanya pakan fermentasi itu yang paling bagus adalah dikasihkan pada saat umur fermentasi itu minimal 3 minggu, sehingga itu sudah matang, ataupun kalau bicara orang meragi tape gitu ya, atau meragi tempe, itu sudah matang. Nah, ini kita juga mencoba untuk membuktikan pernyataan itu, karena kita hanya memiliki 3 tong, sehingga ini kita sambil angon juga, ataupun kebetulan ini banyak rumput yang tidak ada tanaman produktifnya. Nah, kembali lagi pada pakan fermentasi. Nah, itu umur 3 minggu minimal bisa dikasihkan ke hewan, ataupun maksimal dari yang namanya proses fermentasinya. Nah, kita akan membuktikan itu. Dan nah, ini kambingnya sedang memakan rumput gajah yang kita tanam. Jangan dulu, masih kecil-kecil. Nah, ini. Nah, kembali lagi kepada tema pakan fermentasi. Nah, ayo lari. Ayo kembali. Shhh. Nah, itu kita akan yang sudah kita lakukan. Kita melakukan pakan fermentasi dari rumput gajah dengan probiotiknya berupa atau apa namanya itu E4, dan kita kasih tetes. Itu kalau untuk rumput gajah belum terlalu maksimal, jadi itu harus ada campuran dari bekatul ataupun tambahan lainnya, sehingga nanti kandungan yang ada di pakan kita itu komplit, atau ada beberapa varian bahan, sehingga hasilnya lebih maksimal. Nah, terutama bekatul mungkin ada tambahan lain, sehingga itu juga untuk penyerapan air pada saat proses fermentasi terjadi, sehingga bahan kering di dalam pembuatan fermentasi itu sangat dibutuhkan kalau sumber utamanya atau pakan atau bahan utamanya adalah rumput basah. Sehingga ini nanti, karena gini, yang sudah kita lakukan, kita hanya memakai rumput gajah, kita tidak memakai tambahan bahan kering lainnya. Itu di hasilnya adalah terlalu basah, di hasil fermentasi hanya terlalu basah,
walaupun kita kasihkan makan ke domba suka, tapi memang kondisinya lumayan basah. Nah, saat dan kemarin memang ada yang kita kasih pakai bekatul, itu airnya itu akan terserap di bekatulnya yang bahan kering itu, sehingga hasilnya akan lebih bagus dan tidak basah. Karena kalau basah memang ada pengaruh di bau dari pakan fermentasi yang kita hasilkan. Jadi baunya memang ada sedikit bau seperti apa gitu. Jadi karena mungkin terlalu basah, sehingga pakan kering di dalam pembuatan fermentasi itu sangat diperlukan apabila bahan baku kita itu basah. Nah, itu kaitannya tentang pakan fermentasi. Lalu ada pertanyaan, kenapa kalau membuat pakan fermentasi kok masih diangon gitu, diangon yang menggunakan pakan hijauan? Sebenarnya cara berpikir saya sederhana. Karena ada rumput hijauan yang banyak dan ada di ladang yang lumayan masih memenuhi untuk jumlah kambing yang sedikit atau domba yang sedikit, maka kita manfaatkan. Karena semakin minim atau semakin biaya pemberian pakan kita semakin sedikit, maka itu lebih bagus. Yang penting hasil dari ternak kita itu standar lah, minimal standar atau maksimal lah. Nah, ini kenapa maksimal yang kita katakan kita angon, karena dulu waktu kecil kita sering angon, dan sebelum ada teknologi pengolahan pakan, domba diangon itu hasilnya sangat bagus. Sehingga ini kita angon, dan nanti kalau memang pakan olahan kita sudah jadi, sudah memenuhi standar, nah nanti dalam jangka panjang dan semoga dombanya menjadi banyak, kita bisa dan berani domba tanpa diangon atau tanpa dikasih rumput hijau yang fresh itu bisa maksimal. Nah, ini juga dalam rangka berternak itu ilmunya dipelajari sambil berjalan juga. Jadi tidak melulu kita harus punya ilmunya total baru berternak, karena nanti di lapangan atau di saat berternak pasti ada ilmu-ilmu baru yang akan menunjang proses berternak kita. Jadi biasanya tidak harus kita berbekal penuh sehingga nanti kita persiapannya terlalu lama, karena nanti persiapan terlalu lama karena juga kita mempelajari apa yang dipelajari orang itu belum tentu sama saat kita praktekkan di lapangan, dan juga perlu inovasi-inovasi tertentu yang itu kita harus melakukan berternak dulu, sehingga berternak dimulai saja. Ada beberapa kendala kita cari solusi, sehingga berternak tidak harus menunggu alat pakan lengkap semua, lalu ilmu ternaknya sudah sangat mahir. Nah, bagaimana bisa mahir kalau tidak mempraktekkan pengetahuan atau ilmu yang didapat dari sedikit demi sedikit itu. Sehingga saran saya bagi peternak ataupun bagi teman-teman yang pengen berternak, dimulai saja dulu berternak, dimaksimalkan ilmu yang sudah dimiliki. Nanti sambil berjalannya waktu di-upgrade ilmunya, di-upgrade supaya proses usahanya atau berternaknya itu lebih baik lagi. Karena ini yang pernah saya alami, kita ternak aja dulu. Kemarin kambingnya pada pertama kali berternak selalu berteriak, padahal kita kasih makan sudah banyak. Ternyata memang makannya kurang banyak. Walaupun sudah banyak, tapi kan dilihat juga kambingnya ini jumlahnya berapa,
dan pakannya itu ada prapennya tidak. Nah itu, sehingga dimulai saja. Lalu kemarin juga ada domba kita beranak 3, itu mati semua. Nah ini pengalaman-pengalaman yang kita dapat, sehingga ya sudah, karena tidak bisa kita tolong anaknya, berarti memang belum rezeki. Dan itu juga menjadi pengalaman dan ilmu baru, sehingga kita bisa mengantisipasi. Kemarin kenapa kok ternaknya itu tidak ada susunya, lalu kenapa juga ternak itu usia kawinnya itu juga harus matang. Itu ada pertimbangan-pertimbangan di situ yang ilmunya itu kita dapat setelah ada kegagalan. Dan juga kita juga perlu mempersiapkan beberapa hal. Ternyata kita perlu yang namanya susu kalau kita breeding ya, kita breeding susu untuk khusus untuk domba yang kecil atau domba baru melahirkan. Ditakutkan nanti induknya itu tidak ada susunya, sehingga kita sudah punya stok. Nah kemarin itu karena juga tidak tahu kalau ada susu khusus ternak kambing, domba, kambing ataupun sapi, kita kasih susu formula. Ternyata domba yang baru lahir itu tidak kuat juga. Sehingga itu pengalaman-pengalaman yang kita dapat. Itu yang pasti, mulai saja dulu usahanya berternak. Nanti hasilnya seperti apa atau ada kendala seperti apa, kita cari solusinya. Nah yang pasti kalau ada kendala itu jangan langsung down, lalu langsung berhenti atau tidak melanjutkan ternak kita. Nah, karena kegagalan itu adalah ilmu yang diberikan oleh Tuhan, yang kita harus mempelajari ini, karena sebelumnya kita tidak tahu. Nah seperti itu. Enggak, mungkin seperti itu review ataupun sharing pengalaman ternak kita. Maaf ini apa hubungannya pakan. Nah, ini kita angon, ada pakan, bahas pakan fermentasi, memulai aja untuk berternak. Sudahlah, itu konten-konten kita yang perlu kita share dan berbagi pengalaman, karena bisa jadi pengalaman di tempat yang lain, ternak yang lain itu belum tentu sama, dan cara penanganannya pun juga belum tentu sama. Bukan berarti yang beda itu salah, tidak, tapi yaitulah pengalaman yang diperoleh oleh di tempat-tempat tertentu yang bisa jadi berbeda di tempat kita gitu. Mungkin sekian sharing pada kesempatan kali ini. Salam ternak, semoga lancar selalu, sehat selalu ternaknya. Nah sekian, selamat sore.